Benarkah ada faktor lain yakni belum siapnya Indonesia menjadi tuan rumah di ajang Piala Dunia U20? Tim TV One mengabarkan. Ada dua hal yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum PSSI dan juga beserta dengan jajarannya. Yang pertama adalah segera membuat blueprint, peta biru untuk transformasi perubahan sepak bola tanah air ke arah yang lebih baik. Perintah kedua dari Presiden adalah segera bertemu dengan FIFA, melakukan pembicaraan dan juga melakukan berbagai macam hal untuk bisa menghindarkan Indonesia dari potensi sanksi yang berat. Itulah dua perintah yang kemudian diharapkan bisa disikapi dengan segera oleh PSSI. Potensi apa yang membayangi? Bagaimana upaya lobby dari PSSI tentunya nanti ke FIFA, karena seperti yang kita tahu lobby yang kemarin berakhir dengan Indonesia gagal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir bersama saya para narasumber. Yang datang langsung adalah Bung Tommy Welly atau kita biasanya akrab dengan nama atau dengan panggilan Bung Towel, pengamat sepak bola yang tidak perlu lagi diragukan kecintaannya dan dukungannya terhadap sepak bola tanah air. Selamat malam Bung Towel. Malam Mbak Putri. Bajunya hitam juga melambangkan rasa sedih, rasa duka karena hal ini terjadi di sepak bolaan kita. Betul. Baik, Bung Towel nanti saya yakin pasti punya berbagai macam pandangan. Nah, kita juga akan langsung menghubungi narasumber berikutnya yang bergabung dengan kita secara daring, yaitu ada Bang Ali Muchtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Waalaikumsalam Pak Putri dan ada Bung Towel, Bang Ali di sini. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, nggak apa-apa ya kita ganggu bukanya ya. Yang penting ini kan ngomongnya adalah tentang bola. Saya yakin Bang Ali juga sangat semangat kalau kita ngomong soal bola. Baik, Bang Ali, saya akan langsung saja. Yang pertama, saya akan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI saat melakukan konferensi pers tadi di Istana Negara. Ya. Saya akan coba kutip, saya akan ulang. Yang disampaikan oleh beliau adalah seperti ini. FIFA ini otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan, yang dimaksudkan di sini adalah keberatan dari para wali kota ataupun juga gubernur, maksud saya gubernur dari dua daerah yang menjadi tuan rumah dari Piala Dunia ini. Nah, dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan itu, tentu FIFA melihatnya sebagai sebuah intervensi. Banyak sekali FIFA menghukum kalau ada intervensi government. Dari kalimat Ketua Umum PSSI tadi, Bang Ali, kami yang membaca, mendengar juga menerjemahkan bahwa penolakan yang dilakukan adalah bentuk intervensi pemerintah. Sehingga intervensi pemerintah itulah yang membuat Indonesia gagal, batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bang Ali, tanggapannya mewakili suara pemerintah. Terima kasih Mbak Putri ya. Saya tadi siang dari kantor staf Presiden, kemudian bergeser disampaikan oleh protokol karena Presiden akan menerima Bapak Ketua Umum PSSI dan saya berkesempatan mendampingi beliau pada waktu press conference sama-sama. Saya juga mengantar beliau kembali sehingga saya tahu betul apa hasil pembicaraan dengan Bapak Presiden dan apa yang beliau sampaikan di press room kepada teman-teman para awak media tadi. Jadi memang posisi yang paling terpenting sekarang ya Mbak Putri ya. Posisi yang paling terpenting sekarang ini adalah bukan lagi waktu dan bukan lagi saatnya kita mencari siapa kambing hitamnya dari penolakan tim kesebelasan Israel U20 yang menolak hadir datang di Indonesia. Meskipun seluruh rakyat Indonesia sudah tahu. Tapi inilah sebuah kenyataan yang harus kita ambil, kemudian kita sama-sama evaluasi, kita belajar, tapi yang paling pokok adalah Bapak Presiden menyampaikan agar Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, akan terus melakukan komunikasi yang intensif dengan FIFA
dan dalam waktu dekat beliau juga akan diundang oleh FIFA. Pesan Bapak Presiden untuk terus membangun komunikasi, lobby sedemikian rupa agar FIFA tidak menjatuhkan hukuman kepada kita di tanah air yang berat-berat. Berat-berat itu umpamanya seperti begini. Seluruh event internasional yang diadakan oleh FIFA, kalau hukuman yang berat itu tidak bisa mengikut sertakan, Indonesia, baik itu di U16, 19 maupun 20 atau di tingkat Piala Dunia 2034 akan datang dan lain-lain sebagainya. Minimal kita semua berdoa dan memberikan kekuatan dorongan kepada PSSI khususnya kepada Bapak Ketua Umum Pak Erick Thohir, yang saya percaya, saya mengerti, saya tahu kapasitasnya akan bisa melakukan itu dengan baik. Di samping semua orang yang memiliki hubungan komunikasi yang baik agar bisa menjaga situasi ini dengan baik. Itu satu. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan yang akan juga nanti beliau sampaikan dalam waktu sehari dua ini, karena beliau akan mengundang adik-adik kita, anak-anak kita untuk datang ke istana dan berjumpa dengan Bapak Presiden, terus memberikan motivasi. Itu yang kedua, di samping langkah-langkah yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick dan mengkomunikasikan ini dengan FIFA dengan baik. Itu Mbak Putri. Baik, sepakat memang Bang Ali bahwa kita jangan melangkah mundur ke belakang, jangan saling salah-salahan, tapi maju ke depan, solusinya seperti apa ke depannya. Tapi yang kami lakukan dalam kesempatan ini adalah, kenapa kemudian saya sampaikan tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI saat konferensi pers, hanya ingin menjadi ini bagian dari evaluasi. Karena kalau memang ternyata ini dikategorikan sebagai intervensi pemerintah, satu, ini bukan pertama kali sepertinya di sepak bola tanah air. Yang kedua, kita juga dengan hal ini bisa menakar kira-kira sanksi seperti apa yang potensinya kemungkinan besarnya bisa dialami oleh Indonesia. Mungkin bisa minta pandangan Bung Toel mengenai hal ini. Iya, penolakan jelas pemicu terjadinya pembatalan atau dicabutnya status tuan rumah kita. Dan kalau kemudian penerjemahannya adalah itu bentuk dari intervensi pemerintah, maka kan kurang lebih sama dengan apa yang terjadi 2015. Intervensi pemerintah ketika dibekukan ya secara administratif waktu itu oleh Menpora Imam Nahrawi. Artinya konsekuensi sanksinya kurang lebih bisa sama, potensial sanksinya kan. Plus saat ini kan kita dianggap tidak komit artinya sebagai tuan rumah yang ditunjuk oleh FIFA menjalankan tuan rumah Piala Dunia U20. Karena dari agreement, dari garansi yang di ujungnya akhirnya kan ada sesuatu yang dalam tempo yang menjelang kick off 20 Mei itu menjadi apa ya, bukan yang FIFA kendaki lah, mencederai komitmen sebagai tuan rumah. Jadi saya pikir pasal-pasal itulah yang membuat kita kehilangan status kita tuan rumah dan terancam mendapatkan sanksi. Baik, Iya. ya seperti itu. Harapannya tentu sanksi bisa dihindarkan, maka dilakukan upaya lobby-lobby gitu kan. Lobby-lobby itu dilakukan karena yang track atau berjalan dengan on track itu kan nggak jalan. Tidak berhasil jalan gitu kan. Maka diperlukan upaya lobby-lobby sehingga paling tidak terhindarkan dari sanksi yang berat gitu kan. Baik. Kalau sanksi tim nasional kan memang semua level dan itu berat. Baik, itu sangat berat, betul Yes. sekali. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ali Ngabalin, itu menjadi mimpi buruk yang betul-betul kita hindari bersama, begitu kan? Betul. Nah, kalau melihat ini harapan kita bersama akan terhindar dari sanksi. Seperti yang sudah sempat saya singgung, Bang Ali jadi juga sudah menyinggung pesan kedua dari Pak Jokowi adalah supaya PSSI ini melakukan berbagai macam upaya cara supaya kita terhindar dari sanksi berat. Bung Toel, melihat lobby yang sudah dilakukan kemarin, mampukah kira-kira melaksanakan tugas ini PSSI saat ini? Saya pikir kalau blueprint itu memang adalah kewajiban internal PSSI ya untuk membenahi sepak bola Indonesia, terutama dipicu di-trigger dengan program dorongan FIFA transformasi pasca tragedi Kanjuruhan kan. FIFA datang lalu mendorong program transformasi. Cuma memang kalau kita bicara katakanlah terkait Piala Dunia U20 status tuan rumah, lalu timelinenya adalah Israel lolos Juli 2022. Kita banyak membuang energi dan waktu misalnya
ada tragedi Kanjuruhan, jelas itu menyita waktu dan energi. Lalu ada peralihan kekuasaan KLB lah, itu juga menyita waktu dan energi. Lalu di masa-masa awal juga sibuk dengan Sarasehan, lalu kemudian di Maret terjadilah semua penolakan-penolakan itu. Jadi ini tragisnya di sana. Tragisnya buat publik bola, buat insan bola ketika Piala Dunia udah di depan mata, hitungan kurang lebih 50 hari. Kick off itu 20 Mei, kebangkitan nasional, dan banyak dibayangkan Indonesia kalau jadi kan akan main sebagai pertandingan pembuka, Betul. opening gitu loh. Tapi semuanya menjadi apa ya namanya, anti klimaks. Itulah yang menurut saya menjadi harganya terlalu mahal. Oke. Sepak bola menjadi korban lagi lah dengan segala keruwetan kisruh ini. Baik, baik Bung Toel. Nanti kita akan lanjutkan Ya. perbincangan Bang Ali juga. Tapi setelah jeda berikut ini, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.